Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siti Rosipa. Di sini saya akan mereview kembali pertemuan ke-6 hukum pidana yang didoseni oleh Profesor Hajah Heni Nuraini SHMH dan asistennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-6, yaitu ajaran kausalitas tentang sebab dan akibat. Penting sekali untuk mengawali kita mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana. Apabila ingin tahu mengenai apakah dalam satu tindak pidana itu ada atau tidak adanya tindak pidana, kita mulai mengawalinya dengan ajaran kausalitas atau disebut sebab atau sebab akibat. Ajaran kausalitas adalah ajaran tentang sebab akibat. Untuk delik material permasalahan sebab akibat menjadi sangat penting. Kausalitas berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidananya dalam kurung yang dilakukan dengan sengaja, namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan dalam kurung kulfa dengan akibat. Hubungan sebab akibat dalam hubungan logis dan mempunyai mata rantai dengan peristiwa berikutnya, seperti peristiwa selalu memiliki penyebab dan penyebab ini sekaligus menjadi sebab dari sejumlah peristiwa yang lain. Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut. 1. Teori conditio sine qua non atau teori syarat mutlak dari von Bury. Teori dari von Bury merupakan seorang ahli hukum Jerman. Teori ini tidak membedakan mana faktor syarat yang mana faktor penyebab. Segala sesuatu yang masih berkaitan dalam suatu peristiwa sehingga melahirkan suatu akibat adalah termasuk menjadi penyebabnya. Karena itu, suatu tindakan harus merupakan conditio sine qua non atau syarat mutlak. Bagi keberadaan sifat tertentu, semua syarat sebab atau harus dipandang setara. Konsekuensi teori ini tidak dapat menuntut tiada henti sebab suatu peristiwa hingga ke masa lalu atau resus and infinitum. Tiap syarat itu sebab dan setiap syarat itu memiliki nilai yang sama. Apabila salah satu syarat tidak sama, maka akan berbeda nantinya karena semua syarat itu sama menurut von Bury. Teori ini mudah untuk diterapkan tetapi akan menimbulkan masalah karena terlalu luas untuk menentukan siapa yang akan bertanggung jawab itu kebaikannya. Kesulitannya adalah teori ini terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Menurut teori ini, dalam contoh kasus tidak ada yang merupakan menjadi syarat, semuanya menjadi penyebab karena semua faktor dinilai sama pengaruhnya. Tanpa salah satu faktor tersebut tidak akan terjadi akibat menurut waktu dan tepat keadaan syaratnya dalam peristiwa itu. Ajaran ini menjadi diperluasnya pertanggungjawab dalam hukum pidana. Hal ini karena orang yang pembuatnya dari sudut objektif hanya sekedar syarat saja dari timbulnya suatu akibat. Kelemahannya adalah tidak membedakan antara faktor syarat dan faktor penyebab yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Mengatasi kelemahan teori ini, maka Van Hemel melakukan penyempurnaan dengan menambahkan ajaran tentang kesalahan, bahwa ini semua orang yang perbuatannya menjadi salah satu faktor di antara rangkaian sekalian faktor dalam suatu peristiwa yang melahirkan akibat
terlarang harus bertanggung jawab atas timbulnya akibat itu. Contoh, suatu ketika ibu meminta kepada Pak Dadang untuk memfotokopikan bahan kuliah. Kita anggap kuliah tatap muka. Dalam hati Pak Dadang, kebetulan saya males ikut kuliah. Berapa lembar bu? 2 lembar saja bu, ibu kasih uang. Di kampus itu banyak tempat fotokopi. Karena Pak Dadang punya niat keluar, jadi pergilah keluar dari area kampus. Padahal di kampus ada tukang fotokopi. Karena niatnya Pak Dadang pengen jalan cari udara, di seberang fotokopi itu ada bank BTVN, dan Pak Dadang fotokopi ke situ. Karena fotokopinya cuma 2 lembar dan uangnya Pak Dadang ada 100.000, tidak ada uang kecil, dan kebetulan tukangnya tidak ada uang kembalian, menyuruhlah ke tukang fotokopi lain, anggap aja namanya Buyung. Pak Dadang makin senang kalau nukerin uang itu lama, jadi masih ada waktu untuk chat dengan seseorang, dan si Buyung ini cari kesempatan lah ke bank BTPN, dan kebetulan di BTPN lagi rame, jadi yang mau nukerin uang itu pasti agak lama, harus mengantri. Nah, Buyung juga sama main HP chattingan, lalu Pak Dadang lihat jam, wah udah terlalu lama nih, takut dicari dosen, dan tukang fotokopian menelepon Buyung untuk segera kembali. Begitu Buyung keluar dari BTPN, dia harus nyebrang ke kiosnya dan ketemu Mas Randy. Di situasinya Mas Randy sedang dapat panggilan dari sang istrinya karena anaknya menangis ingin ayahnya cepat pulang. Saat Buyung menyeberang jalan, tiba-tiba dari arah lain melaju kencang motor yang dikendarai Mas Randy dan menyenggol tubuh si Buyung. Terkaparlah si Buyung di tengah jalan depan fotokopian, lalu ramai-ramailah si abang Mas Randy dan orang sekitar membawa si Buyung ke rumah sakit. Pas setibanya di rumah sakit, si abang Mas Randy dan yang lainnya yang menolong si Buyung meminta kepada perawat supaya cepat ditangani. Si perawat gugup, malah salah memberikan suntikan, bukannya infusan tapi cairan kimia yang akhirnya menyebabkan si Buyung meninggal dunia. Dicontoh kasus teori conditio sine qua non atau teori Bedingung's yang dituntut pertanggungjawaban pidana adalah seluruh pihak, yaitu mulai dari pihak sekolah, yaitu kepala sekolah, guru yang menyuruh fotokopi, si abang fotokopian, Pak Dadang, perawat rumah sakit, dan yang lainnya yang diduga terlibat dalam insiden kematian si Buyung tersebut. Teori syarat itu semuanya ikut bertanggung jawab karena teori itu terlalu membentang ke belakang. Jelas perawat rumah sakit, Lala, dan juga tukang bakso kasih cuka sambal ke situ karena semua terlibat dan dimintai pertanggungjawaban menurut teori Panburi. Karena semua syarat adalah sebab, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akibat akan lain. Kalau ibu dosen tidak menyuruh Pak Dadang, gak mungkin si Buyung tertabrak. Kalau BTPN tidak ada di seberang fotokopian, maka si Buyung tidak akan menyeberang dan tertabrak. Kalau anaknya Mas Randy tidak menangis, maka istrinya tidak akan menelepon. Kalau Mas Randy tidak menabrak si Buyung, maka si Buyung tidak akan ke rumah sakit. Kalau perawat tidak gugup, tidak mungkin si Buyung diberikan suntikan cairan kimia membuat si Buyung mati. Teori ini sudah tidak dianut lagi karena dasarnya terlalu membentang ke belakang, dan pada akhirnya teori ini ditinggalkan. Alasan kenapa kita diajarkan teori ini padahal sudah ditinggalkan atau tidak digunakan lagi karena kita merupakan teori ilmu umum di mana kita didoktrin perkembangan teori hukum. Meskipun teori tersebut sudah tidak dipakai atau masih dipakai, kita tetap harus tahu. Demikian juga sebagai lawyer atau hakim, teori ini hanya sebatas ilmu pengetahuan. 2. Teori individualisasi atau pengujian kausa proxima.
Sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat. Teori ini mengadakan batas antara syarat dan sebab. Batas adalah secara penafsiran dan secara individu mengambil dasar pertimbangan sesudah kejadian atau post factum atau intucreto. Menentukan akibat dari sekian sebab itu harus dilihat rangkaiannya sendiri-sendiri. Ada dua pendapat penganut teori ini. Yang pertama adalah Beck-Mary. Yang kedua adalah Bindings. Satu, menurut Beck-Mary, syarat paling kuat dari suatu akibat adalah itu yang menentukan menjadi syarat dari satu kejadian itu adalah syarat yang paling kuat, tetapi kesulitannya Beck-Mary tidak menentukan apa yang paling kuat itu. Dua, menurut Binding, mengatakan yang jadi sebab itu faktor paling menahan atau negatif atau faktor yang lebih unggul daripada positif, tapi sama tidak memberikan batasan yang konkret atau tidak jelas. Yang akan menentukan ini semua adalah hakim. Contoh kasus musim hujan, katakanlah misalnya si Ibu Siti di rumah punya asisten si Mbak ini kepo, rese banget, disuruh pulang gak mau karena betah karena mbaknya kepo terhadap majikan. Si Ibu Siti pun marah menginginkan mbaknya cepat pergi. Lalu si Ibu Siti menemukan ide, Mbak bikinin ibu teh manis dan ternyata tidak ada gulanya, dan si Ibu Siti menyuruh si mbaknya ke warung untuk membeli gula. Akan tetapi si mbak menolak karena takut, dan si Ibu Siti memaksa si mbak karena tetap ingin teh manis. Akhirnya si mbak ke warung Bu Siti dan dalam hatinya berharap si mbaknya kesambar petir, dan kebetulan doa Ibu Siti ini dikabulin sama Allah. Nah, mati si mbaknya itu gak cukup dengan kata innalillahi saja, tapi mati si mbaknya ini harus dipertanyakan kenapa si mbak ini bisa meninggal, apakah ada kasus tindak pidananya, dan siapa yang bertanggung jawab. Ibu Siti heran kenapa si mbak tidak pulang-pulang. Lalu Ibu Siti mencari si mbak dan ternyata saat ditemukan si mbak dalam kondisi tergeletak di jalan dan keadaan gosong. Arti lain si mbak kesambar petir. Balik lagi ke teori ini, ada pembatas antara syarat dengan sebab. Dasarnya post factum atau increto. Post artinya setelah dan factum artinya fakta. Setelah kejadian atau realita, dan ada tidak suatu kebiasaan kalau orang pada saat hujan deras dan kesambar petir gara beli gula ke warung bakalan mati. Kalau tidak, berarti tidak ada yang dimintai pertanggungjawaban. Pertanyaan, bagaimana dengan si Ibu Siti yang menyuruh? Tentunya akan dihujat oleh masyarakat karena tidak berperi kemanusiaan alias majikan yang kejam. Kenapa? Karena sudah tahu kalau itu kondisinya hujan deras disertai petir, tetapi Bu Siti bersikukuh menyuruh si mbak untuk ke warung beli gula. Jika tidak ada keinginan itu, hal seperti ini tidak akan mungkin terjadi. Realitanya sebelum tentu kalau doa Ibu Siti itu terkabul. Ketika Ibu Siti menghujat, doain si mbak kesambar petir. Jadi ketika hujan deras, jangan di tempat tanah yang datar, tidak ada naungan atau di bawah pohon menurut teori fisika. Ada teori demikian dalam hukum pidana yang dalam ukurannya adalah post factum, yaitu terkena petir. Iya betul itu, tapi kan petirnya bukan makhluk hidup. Wujudnya seperti apa? Cara mencarinya bagaimana? Kasihan kan polisinya harus mencarinya. Jadi harus dengan landasan teori. Syarat yang paling kuat adalah si mbak itu kesambar petir. Menurut Binding, ambillah faktor yang paling menahan dari faktor yang paling positif. Tetapi di dalam ilmu hukum yang ditentukan yaitu argumen. Apa itu argumen? Argumen itu serangkaian dari ide, gagasan atau pendapat yang ada di pikiran kita. Jadi kunci dari segalanya adalah argumentasi. Dalam teori ini si Bu Siti tidak akan dikenai hukum pidana, paling hukumannya akan dihujat atau dicap oleh masyarakat karena lalai. Bagaimana Ibu Siti memiliki hak karena dia seorang majikan yang mempunyai hak menyuruh pembantunya adalah hal wajar. Hanya saja tidak memiliki keprimanusiaan. 3. Teori
gene- generalisasi dari Teger. Teori ini hanya mencari satu saja dari sekian banyak sebab yang menimbulkan akibat yang dilarang. Termasuk dalam teori ini adalah teori adekuat dari von Kres, yaitu musabab dari suatu kejadian adalah tindakan yang dalam keadaan normal dapat menimbulkan akibat atau kejadian yang dilarang. Keadaan yang normal dimaksud adalah bila pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan saat itu yang memungkinkan timbulnya suatu akibat antefaktum sebelum kejadian, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia yang menjadi akibat serangkaian peristiwa atau pengalaman hidup. Pertanyaan bagaimana menentukan atau sebab yang layak atau contoh untuk menimbulkan suatu akibat. Contoh, cerita tentang Pak Haji dengan pencuri. Kasus ada seorang pencuri kemudian kepergok oleh masyarakat, lalu dikejar, kemudian larilah pencuri itu. Si pencuri itu lari kemudian melihat kebetulan ada pabrik penggilingan beras dan di situ ada jerami yang bertumpuk dan pencuri tersebut masuklah ke dalam tumpukan tersebut. Di saat bersembunyi si pencuri malah tertidur lepas. Kemudian kebetulan waktu itu pemiliknya sedang berjaga di pabrik beras dan ketika jadwalnya Pak Haji berjaga ia selalu merapikan tempat. Salah satu kegiatan yang sering Pak Haji lakukan adalah membakar tumpukan jerami tanpa mengecek dalam jerami tersebut. Pak Haji langsung membakar tumpukan jerami dan ketika sudah gosong, hangus, Pak Haji kaget ternyata ada seorang manusia yang tewas terbakar di tumpukan jerami. Bagaimana cara penyelesaian kasus? Dilihat dari perhitungan yang layak, apakah ada kehidupan yang layak orang hidup tinggal di jerami. Kalau ada berarti harusnya Pak Haji ketika membakarnya harus dicek terlebih dahulu. Karena di sini tidak ada unsur kebiasaan, maka Pak Haji tidak ada kewajiban harus memeriksa tumpukan jerami. Jadi Pak Haji tidak bisa dipersalahkan, ataupun di sini ada unsur kelalaian, tetapi di sini tidak ada niatan Pak Haji untuk membunuh si pencuri. Teori yang dipakai oleh polisi disesuaikan perkara dan hakim yang memilih mana hal yang paling didekati dan menjadi dasar suatu pertimbangan atau seseorang itu dapat dinyatakan bersalah atau merupakan suatu perbuatan pidana. Ukurannya untuk generalisasi ini adalah dasar kebiasaan yang layak. Sekian review pertemuan ke-6 dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf banyak kesalahan dalam pengucapannya, pembacaannya.